pagi Ibu. Perkenalkan ya, saya Ibu ahli gizi yang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Nama anaknya siapa Ibu? Saya Ella, Bu. Ini anak saya Otnil, 20 bulan. Iya. Baik, Ibu Ella dan adik Otnil ya. Terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Ini dari catatan posyandu, Otnil dirujuk ke sini setelah penimbangan bulan lalu, menunjukkan berat badannya jauh di bawah yang seharusnya. Sebelumnya kita mulai ya. Boleh saya tahu dulu apa yang Ibu rasakan atau kekhawatiran tentang Otnil akhir-akhir ini, Bu? Iya, Bu. Saya khawatir sekali. Badannya kurus, tulang-tulangnya sampai nampak, Bu. Makannya juga susah dia. Saya mengerti ya atas kekhawatiran Ibu, yang wajar sekali. Seorang ibu merasa cemas melihat kondisi anaknya seperti ini. Nanti kita cari tahu bersama penyebabnya apa, lalu kita susun rencana sesuai dengan kondisi Otnil dan yang bisa Ibu jalankan di rumah. Prosesnya kira-kira 20-30 menit. Saya akan tanya beberapa hal tentang pola makan dan riwayat kesehatan Otnil. Lalu kita ukur pertumbuhannya dan apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, saya mulai ya dengan mengukur dan menimbang Otnil dulu. Sudah diukur ya Ibu, berat badan Otnil sekarang 7,4 kilo, panjang badannya 76 cm, dan lingkar lengan atas 11,2 cm. Saya cek tadi tidak ada bengkak di kakinya. Sekarang yang ingin saya tahu itu tentang pola makan Otnil sehari-hari. Boleh diceritakan Ibu, biasanya Otnil makan apa dan berapa kali sehari? Paling nasi sama kuah sayur, Bu. 2 kali sehari lah. Jarang pakai lauk. Kalau dikasih daging atau ikan itu suka dilepes sama dia. Baik, 2 kali sehari ya, dengan nasi dan kuah sayur. Ini proteinnya masih sangat jarang ya Bu. Dulu apakah Otnil diberi ASI dan mulai makan pendamping ASINya usia berapa? Dia ASI, Bu. Tapi karena saya jualan di pasar kan, jadi sering dicampur sama susu formula sejak umur 2 bulan. MPASI-nya baru mulai 8 bulan lah, Bu. Waktu itu kan saya belum tahu gimana caranya. Terima kasih ya atas infonya Ibu. Lalu ada riwayat nggak? Riwayat sakit yang sering dialami Otnil, misalnya diare dan demam berulang? Sering dia diare, Bu, hampir tiap bulan. Tapi biasanya sembuh sendiri tanpa kami berobat. Baik, sehari-hari dia diasuh sama siapa kalau Ibu sedang ke pasar? Sama neneknya, Bu, di rumah. Sama neneknya ya. Baik Ibu, dari hasil pengukuran dan cerita Ibu tadi, secara gizi Otnil ini sudah masuk kategori gizi buruk ya, tapi tanpa komplikasi berat. Jadi masih bisa kita tanganin dengan rawat jalan di sini. Tidak perlu dirawat inap, tapi penyebab utamanya kemungkinan besar dari pola makan Otnil tadi Bu. Apa yang dia makan itu belum memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari, terutama dari energi dan proteinnya. Ditambah lagi riwayat diare Otnil yang berulang, itu juga salah satu penyebab penyerapan gizinya terganggu. Jadi ini salah saya, Bu, yang kena memberikan MPASI. Bukan Ibu, ini bukan tentang siapa yang salah. Banyak kok Bu, ibu-ibu di luar sana yang mengalami situasi yang serupa. Terutama kalau untuk ibu yang lagi bekerja dan yang kurang mendapat informasi. Yang penting sekarang kita perbaiki bersama ya. Dan saya bantu Ibu selangkah demi selangkah. Sekarang saya jelaskan ya Ibu rencana ke depannya. Jadi tujuan kita adalah menaikkan berat badan Otnil secara bertahap sampai mengejar pertumbuhan yang seharusnya. Sekaligus kita perbaikin juga nih pola makan Otnil ya Ibu.
Dan dari yang saya hitung, berdasarkan berat badan oatmeal sekarang, kebutuhan energinya untuk fase pemulihan ini lebih tinggi dari anak seusianya Bu, yang sedang gizi baik. Karena tubuhnya sedang mengejar ketertinggalan tadi ya. Dan ini saya ada contoh menu yang bisa Ibu lihat ya. Ini ya Ibu, pagi hari bisa dikasih nasi tim yang sudah dikasih telur, boleh juga tambah hati ayam, wortel, dan ada tambahan minyak sama margarin. Nanti pas selingannya boleh dikasih pisang kerok dicampur santan encer. Bisa juga nanti pas siangnya Ibu kasih nasi tim lagi, ada ayam atau ikan cincang, nanti ditambah tahu, bayam sama minyak ya. Selingannya boleh Ibu beli biskuit ditambah susu atau bubur kacang hijau yang udah dikasih santan ya. Nanti pas mau makan malamnya kasih nasi lagi, proteinnya ada telur, ada sayur, dan ada minyaknya boleh untuk ditumis dan olahan lainnya. Ini contoh ya Bu, ini hanya contoh saja. Nanti bisa Ibu sesuaikan dengan bahan yang ada di rumah. Yang penting setiap kali makan harus ada sumber protein hewani seperti ini Bu, telur ya, ikan, ayam, hati, udang, daging, sesuaikan saja dengan apa yang ada di rumah Ibu ya. Karena kita juga butuh tambahan selain protein, ada minyak atau santan supaya energinya lebih padat. Karena porsi makan oatmeal belum bisa banyak sekaligus, jadi kita usahakan makannya ini padat gizi gitu ya Bu. Jadi saya ringkas ya Ibu, nanti kalau untuk makannya oatmeal ditingkatkan lagi 5-6 kali sehari ya, termasuk selingan. Setiap makan harus ada lauk protein hewani. Dan ASI teruskan saja Ibu. Saya juga akan bekali Ibu dengan bahan makanan tambahan pemulihan dari puskesmas untuk mendukung asupan oatmeal. Selain itu, karena oatmeal juga sering diare Ibu, kita harus pastikan air minum dan cara penyiapan makannya harus bersih. Dan bila ada diare lagi Bu, muncul berulang, segera dibawa ke sini ya. Jangan Ibu tunggu-tunggu, harus langsung dibawa. Jadi gimana ini menurut Ibu dari rencana kita? Bagian mana yang kira-kira paling sulit untuk Ibu kerjakan di rumah? Mungkin soal masak lauknya kalau tiap makan itu Bu, karena kan saya jualan dari pagi. Boleh kita siasati ya. Misal Ibu bisa masak lauk hewaninya sekali masak aja dalam jumlah yang banyak. Nanti yang pagi udah dimakan, untuk siang sama sore disimpan. Baru pas mau makan dihangatin lagi. Bisa dibantu sama neneknya untuk menghangati dan menyuapi sama si oatmealnya sesuai jadwal. Jadi jadwalnya harus konsisten. Sarapan pagi jam 8, ada cemilan jam 10, nanti jam 1 makan siang ya. Jam 3 cemilan lagi, sekitar jam 5, jam 4 baru makan malam gitu ya. Apakah cara ini memungkinkan Ibu? Bisa Bu, nanti saya titip pesan ke ibu saya juga. Iya, baik ya. Saya catat ini ya Ibu. Ibu berkomitmen menjalankan rencana makan ini dan melibatkan nenek sebagai pengasuh harian. Baik Bu, saya minta juga nanti oatmeal kontrol ya ke puskesmas setiap minggu selama masa pemulihan ini. Setiap kunjungan kita akan timbang dan ukur berat badan serta ukur lingkar lengan oatmeal. Dan kita juga cek nanti apakah ada luka atau tanda sakit lainnya. Ya. Kalau dalam 3 kali kunjungan berat badannya tidak naik atau muncul nih bengkak dan nafsu makannya hilang, itu tandanya kita perlu evaluasi ulang ya Bu. Mungkin ada masalah lain yang perlu kita tangani lebih lanjut ya, termasuk kemungkinan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lengkap. Baik Bu, saya akan usahakan datang setiap minggu. Baik Ibu Ella, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, saya rangkum ya. Oatmeal akan mendapat makanan tambahan pemulihan dari puskesmas. Pola makannya ditingkatkan jadi 5-6 kali dalam sehari dengan lauk protein hewani setiap kali makan.
Dan jangan lupa Ibu, kontrol setiap minggu untuk pemantauan berat badannya. Kalau ada kesulitan sebelum jadwal kontrol berikutnya atau oatmeal mungkin terlihat sakit, Ibu bisa datang langsung ke puskesmas ya. Tidak perlu menunggu jadwal, nggak apa-apa Bu. Ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Nggak ada Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah datang dan terbuka untuk bercerita tadi. Sampai jumpa Ibu di minggu depan untuk kontrol pertama oatmeal.